Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pemberdayaan dan pemberdayaan umat. Pemberdayaan jika dilihat dari akar katanya berasal dari kata daya dan kemudian ditambah awalan ber yang berarti memiliki daya. Arti kata daya sendiri adalah tenaga atau kekuatan. Sehingga kata berdaya adalah memiliki tenaga atau memiliki kekuatan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata pemberdaya berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu empowerment. Merriam-Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan empowerment dalam dua arti, yaitu yang pertama, to give ability to or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, to give power of authority to, yang berarti memberi kewenangan atau kekuasaan. Menurut Carlson dan Macaulay yang dikutip oleh Wasistiono dalam bukunya menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, serta tindakan-tindakannya. Setelah itu, ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pemberdayaan seperti GIV yang mengartikan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau kurang beruntung. Yang kedua, G. Repeput yang mengartikan pemberdayaan sebagai suatu cara di mana orang, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Yang ketiga, M. Paine memaknai pemberdayaan sebagai suatu tujuan membantu orang memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan tindakan terhadap hidup mereka dengan mengurangi efek hambatan sosial dan pribadi. Dari makna bahasa maupun yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai suatu proses transfer daya pada yang lemah atau mengembalikan suatu daya kepada pemiliknya, sehingga melalui proses tersebut orang kelompok masyarakat dapat mengetahui, mengelola kebutuhan serta permasalahannya sendiri. Menurut KBBI, kata umat diartikan sebagai para penganut suatu agama, makhluk manusia sekalian. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan umat adalah proses transfer daya kepada makhluk agar dapat dikelola kebutuhannya dan permasalahannya sendiri. Terkait dengan pengelolaan zakat, sebagai upaya guna mencapai tujuannya maksimal, pemerintah membentuk sebuah lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional disingkat Basnas yang mandiri dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 6 bahwa Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, Badan Amil Zakat disingkat BAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Salah satu penyebab kurang maksimalnya fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan bagi pengelola tentang pola pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional. Dengan kalimat lain, pengelolaan siswa secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, amanah, punya dedikasi tinggi, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan siswa, antara lain muzaki, nisab haul, mustahiki, dan wakif. Transformasi pengelolaan zakat wakaf dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera dilakukan oleh semua pihak yang terkait atau disebut juga stakeholder, termasuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, antara lain: pertama, prinsip transparansi; kedua, prinsip responsibilitas; ketiga, akuntabilitas; keempat, kewajaran dan kesepadanan; dan yang kelima, kemandirian.
Terkait dengan pengelolaan zakat, sebagai upaya guna mencapai tujuannya maksimal, pemerintah membentuk sebuah lembaga atau badan amil zakat nasional disingkat Basnas yang mandiri dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 6 bahwa Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, Badan Amil Zakat disingkat BAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Keuntungan adanya hukum formal tentang pengelolaan zakat. Menurut salah satu pakar zakat Hafidzuddin, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri bagi mustahik zakat dari hadapan muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat berdasarkan prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan sebuah terobosan baru yang sangat strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia ke depan. Dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf yang lebih tegas dan hak, kewajiban dan sanksi diharapkan akan lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia di masa mendatang. Demikian juga mengenai kewajiban dan hak nadhir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Filosofi dasar wakaf produktif. Dalam memberdayakan wakaf secara produktif, ada 3 filosofi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, di mana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadhir, yang berarti kita menjadikan nadhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat, dan profesi yang memberikan kesejahteraan bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Ketiga, asas transparansi dan accountability. Di sini, badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report atau laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmah. Di sini saya akan membahas chapter 3, yaitu ziswa atau zakat, infak, sedekah serta wakaf sebagai instrumen pemberdayaan dalam masyarakat. Islam menempatkan ilmu pengetahuan serta pendidikan pada tingkat atau posisi yang tinggi dan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan suatu sarana strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Karena pendidikan tidak hanya memiliki nilai akademik saja, tapi pendidikan juga mempunyai suatu nilai ekonomi. Bahkan tingkat pendidikan akan menentukan atau mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang. Di sini Basnas memiliki beberapa program untuk pemberdayaan sumber daya masyarakat atau sumber daya manusia yang akan melahirkan sumber daya masyarakat yang unggul dalam pendidikan, di mana pendidikan ini akan mempengaruhi perekonomian mereka, bahkan dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Program pemberdayaan Basnas ini merupakan suatu implementasi atas zakat serta wakaf yang merupakan opsi alternatif untuk meminimalisasi suatu hambatan finansial dalam pendidikan, khususnya pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang miskin.
Di Indonesia sendiri, wujud dari implementasi Basnas atau Badan Amil Zakat Wakaf dalam program pemberdayaannya terdiri dari 6 implementasi. Yang pertama yaitu mendirikan Rumah Cerdas Anak Bangsa atau RCAB, yaitu suatu program pendanaan serta bimbingan bagi siswa serta mahasiswa khususnya dari keluarga yang tidak mampu dalam pendidikan dan pelatihan sehingga menjadikan individu yang mandiri. Kedua, wujud implementasi dari Basnas ini sendiri adalah pengelolaan bimbel gratis, di mana dibagi sesuai dengan wilayah kerja Rumah Cerdas Anak Bangsa. Para peserta atau mustahik bimbel gratis tahap pertama secara kumulatif untuk daerah minimal adalah 500 mustahik yang akan dibagi sesuai dengan tingkat dan kelompok belajar sesuai dengan jenjang pendidikannya, yaitu kelas 9, kelas 11, serta kelas 12 SMA. Yang ketiga, wujud implementasi dari Basnas ini sendiri adalah SKSS atau Program Satu Keluarga Satu Sarjana, di mana program ini ditunjukkan untuk keluarga miskin atau duafa, di mana Basnas sendiri melakukan pendekatan dengan program pendidikan. Untuk jenjang pendidikan yang ditawarkan dalam SKSS ini adalah strata 1 atau S1. Beasiswa mahasiswa berprestasi ini berada di kampus negeri seluruh Indonesia. Biaya studi SKSS membiayai mahasiswanya semester pertama hingga mereka lulus sarjana. Dan dengan adanya program ini, Basnas berharap bahwasanya perubahan kondisi mustahik akan lebih baik untuk merubah pola pikir mereka, mental mereka, serta budaya mereka agar mereka mampu melihat masa depan. Wujud implementasi keempat adalah Rumah Dakwah Basnas. Rumah Dakwah Basnas ini merupakan suatu program kaderisasi ulama atau KSU yang difokuskan untuk penyaluran pengiriman dai dengan pendekatan beasiswa. Kaderisasi 1000 ulama atau KSU, orang-orang yang memang dikader nantinya bisa berperan sebagai tidak hanya sebagai dai saja, tetapi memang keulamaannya ingin dicapai. Program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007, di mana program SKSS ini menyediakan jenjang pendidikan magister dan doktoral, berbeda dengan program KSS tadi. Dua jenjang pendidikan magister serta doktoral ini diambil karena harapan dari Basnas ini sendiri adalah melahirkan kader-kader intelektual muslim dalam bidang studi Islam. Jumlah peserta program kaderisasi 1000 ulama atau KSU ini pada tahun 2014 berjumlah 342. Sedangkan Basnas telah merekrut 78 orang yang sudah tersebar di 17 kampus di tanah air pada tahun yang sama. Yang kelima, implementasi dari Basnas sendiri adalah Rumah Pintar, yaitu suatu program di mana berupa rumah pusat pembelajaran masyarakat yang di dalamnya memiliki ribuan buku. Yang terakhir yaitu implementasi dari Basnas merupakan mobil serta motor pintar. Mobil dan motor pintar ini merupakan suatu program perpustakaan keliling. Nah, dari program-program tersebut merupakan suatu program pemberdayaan sumber daya manusia, di mana Basnas berharap agar sumber daya manusia ini menjadi sumber daya yang unggul dalam pendidikan, sehingga mereka nanti akan bisa mempengaruhi perekonomian baik keluarganya maupun untuk perekonomian bangsanya. Dengan begitu, ziswa atau zakat infak sodaqah di masa ini telah digunakan atau dikelola oleh Basnas sebagai daya untuk mengembangkan pendidikan bagi kalangan tidak mampu dan kurang mampu, yang akhirnya
Dari pengembangan zakat, infak, sedekah serta wakaf ini akan menunjang ekonomi bagi kalangan yang kurang mampu atau tidak mampu, bahkan untuk negaranya. Dalam syariah Islam sendiri, wakaf sebenarnya mirip dengan sebuah economic corporation, di mana terdapat suatu modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat, dan kepentingan tersebut yaitu penyaluran oleh Basnas dalam program pendidikan.